Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast WTF Dema FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share konten ini jika bermanfaat menurut kalian. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol lonceng agar kalian selalu mengupdate informasi dari kami. Bersama saya Anggisya Putri akan menemani teman-teman semua dalam podcast kali ini. Kali ini aku kedatangan tamu istimewa loh teman-teman. Siapakah dia? Tara, ada Kak Hila dan Kak Biba. Iya, Mbak. Halo Kak Hila dan Kak Biba, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Boleh nih perkenalan dulu sama teman-teman. Oke. Ya, assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Habibah Ella Tasya dari Prodi PAI 2018. Salam kenal. Ya, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Mhatu Saadah dari Pendidikan Kimia 2018. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Hila dan Kak Biba. Jadi di sini tahu nggak Kak disuruh ngapain? Mau ngapain? Iya. Jadi di sini Anggi ingin sharing atau ngobrol-ngobrol ringan nih sama Kak Hila dan Kak Biba tentang tema podcast kali ini, yaitu polemik KKN PLP Integratif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke. Secara umum, Tridharma Perguruan Tinggi merupakan orientasi yang harus diwujudkan oleh setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Inti dari Tridharma Perguruan Tinggi itu mencakup 3 poin teman-teman. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang poin yang ketiga, yaitu sesuai tema podcast kali ini, polemik KKN PLP Integratif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke nih Kak, kita langsung saja ya Kak. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Nih, mungkin dari Kak Hila dulu. Oke. Bagaimana awal munculnya simpang siur informasi mengenai KKN PLP Integratif untuk mahasiswa Prodi MIPA Kak? Oh iya, benar. Jadi pertamanya itu kita kan lagi buka SIA nih. Terus ternyata ada pendaftaran pra-KKN yang ternyata ditutup tanggal 31 Maret. Padahal saat itu masih tanggal 29 Maret nih. Dan pada saat itu juga kita nggak tahu kita tuh mau KKN-nya tuh ikut mana, itu ikut tarbiyah atau ikut yang dari UNIF. Nah, itu jadi simpang siur banget, kita nggak tahu mau ngapain gitu. Mungkin kalau dari Kak Bibah tanggapannya? Ya, sesuai dengan tema yang diadakan dari DEMA ya, polemik gitu. Polemik simpang siur. Polemik banget. Nah, jangankan dari MIPA nih Mbak Ila yang memang kemarin ya baru kembali lagi ke tarbiyah gitu. Kita sendiri yang memang murni dari tarbiyah sampai detik ini juga masih kebingungan gitu tentang info ini, karena ketika kita bertanya kepada pihak yang bertanggung jawab, yaitu lab pendidikan, ya mereka hanya menunggu nanti ya, tunggu ya kita bener-bener hanya ya. Harus bersabar menunggu. Bersabar. Gitu ya, ada kepastian gitu. Sip, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa saja yang dilakukan mahasiswa dalam menanggapi kesimpang siuran tersebut? Yuk, siapa Saya dulu? nih, Kak Hila dulu kalau boleh. saya pasti langsung menghubungi sekretaris prodi sih, biasanya lebih banyak Sekretaris tahu prodi. gitu kan. Oke. Kemudian ternyata sekretaris prodi nggak tahu nih, itu dilempar lah kita ke lab pendidikan nih Mbak. Nah ternyata sama aja, lab pendidikan ternyata belum ada keputusan. Belum. Nah saya juga tanya-tanya sih ke prodi PMIPA yang lain, kira-kira gimana gitu kalau dari prodi yang lain. Ternyata sama aja, sama aja polemik gitu ya. Polemik tadi. Oke. Kalau Kak Bibah nih Kak Bibah. Sama juga kayak Mbak Ila, tentunya di awal kita benar-benar harus klarifikasi informasi nih. Tapi tetap aja karena memang kita sekarang di pembelajaran daring yang memang susah untuk bertatap muka, apalagi teman-teman yang ada di rumah nih ya, Mbak Anggi ya. Dan mereka masih aja sih miskomunikasi nih Mbak Anggi. Ketika tahu info ada KKN di UNIF, malah ada yang sudah daftar dan sudah membentuk tim gitu. Sudah ada yang membentuk tim, makanya kita kayak sedikit kaget kayak, ya ampun ternyata memang informasi itu sangat sempit sekali penyebarannya. Oke, lanjut Kak. Lanjut nih Kak ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat mahasiswa terhadap kebijakan tersebut? Oke. Kalau dari saya ya, yang pasti integratif itu saya sama sekali nggak tahu nih. Iya. Jadi saya nggak tahu nih saya harus menanggapi apa gitu. Tapi karena kebetulan di PMIPA yang angkatan 18 itu sudah diputuskan, ternyata kita mengikuti dari yang UNIF. Oh, dari Nah, UNIF. tanggapan saya, menurut saya jadi bisa lebih maksimal sih, karena kan KKN dan PLP itu lebih terpisah. Jadi saya bisa lebih fokus ke KKN sama PLP, jadi lebih maksimal kayak gitu. Kak Bibah? Kalau tanggapan sendiri ya, tanggapan dari mahasiswa sendiri itu memang ya pasti tetap saja ya kita sudah ada perbincangan-perbincangan nih ya.
dari teman-teman sendiri, mereka lebih banyak dan lebih kurangnya itu mendapatkan informasi dari senior-senior sebelumnya, yaitu angkatan 2017 dan 2016. Karena memang konsep KKN PLP integratif ini kan baru digabung itu di tahun 2016 seperti itu. Nah, dari mereka sendiri sih banyak yang sudah memusingkan gitu. Bagaimana konsep PLP KKN yang itu offline saja di satu waktu bersamaan aja masih bingung gitu. Apalagi ini ketika misal kita teknisnya daring, dan sampai sekarang kita belum tahu kejelasan apakah nanti PLP KKN itu daring atau offline gitu. Tapi kalau menurut Kak Biba dan Kak Hila itu lebih efisien yang daring atau mungkin offline? Tentunya kalau saya pribadi tim offline. Bener banget, aku juga tim offline. Bagus Kak, mantap. Lanjut nih, apa nih saran dari mahasiswa terhadap kebijakan tersebut? Mungkin dari Mbak Biba? Kalau untuk saran sendiri, ya itu tadi tentang kenapa tadi saya pribadi pun studying position, PLP KKN konsepnya offline nih. Kenapa? Karena kita loh butuh tentang efisiensi, karena tadi yang dikatakan Mbak Anggi sebagai prakata tentang ya tridharma perguruan tinggi, yang terakhir adalah tentang pengabdian masyarakat. Betul, bagaimana Kak. kita bisa menjiwai hal itu kalau kalau daring tuh ya gimana gitu. Iya, Nggak ketemu langsung ya gitu loh Mbak Anggi, nggak ketemu langsung. Oke, kalau Kak Hila pendapatnya? Kalau aku sih saran yang pasti sosialisasi dulu sih yang Sosialisasi penting. dulu. Karena saya itu dia pindahan itu benar-benar nggak tahu sama sekali nih info seperti itu. Gimana sih KKN PLP yang integratif, gimana yang enggak gitu. Iya. Yang pasti kalau saya sih sosialisasi. Oke, sosialisasi ya teman-teman. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Mengapa terdapat perbedaan antara pendidikan MIPA dengan prodi tarbiyah? Boleh nih, siapa dulu yang mau jawab? Oke, dari aku dulu ya. Oke. Aduh, sebenarnya saya nggak berhak nih jawaban yang ini ya, karena seharusnya dosen ya. Tapi saya akan berpendapat atau sejauh mana yang saya tahu itu kurikulum. Jadi sebenarnya kalau saya itu kan lahirnya di Fakultas Saintek ya, itu masih pakai kurikulum yang lama. Jadi belum ada penyesuaian lah kurikulum dengan tarbiyah. Makanya kita masih ikut KKN dan PLP yang diadakan oleh LPPM atau UNIF gitu. Kak Biba? Ya benar sih, saya melanjutkan dari Mbak Ila tadi. Mungkin barangkali regulasi untuk kedepannya lebih baik lagi, dan kayaknya kemungkinan besar si angkatan 2019 nanti baru ada penggabungan. Iya benar. Oke, closing nih teman-teman. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah, Kak Hila dan Kak Biba? Ya, kayak dulu deh. Yuk, siapa? Kalau dari saya sih sebelum masuk ke pesan-kesan, ya itu tadi. Saya berterima kasih sekali kepada pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan adanya forum ini. Semoga memang forum ini bisa menjadi setidaknya informasi lah, walaupun hanya sedikit untuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah, dan harapannya ini juga dilihat oleh Bapak Ibu dosen terhormat, khususnya juga para pemangku di lab pendidikan tarbiyah. Oke. Kak Hila? Kalau saya sih ya itu tadi sama ya, tapi yang penting kalau saya dari sisi mahasiswa jangan lupa untuk terlalu keep updating information ya. Jadi kita tanyanya nggak cuma ke dosen, tapi juga ke teman-teman yang mungkin tarbiyah yang lebih tahu Iya, gitu. betul. Jadi keep updating sih. Oke, mantap sekali. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sampai sini dulu ya, teman-teman. Kritik dan saran Anggi tunggu banget. Langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi, Mbak Ila.